Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Warostek. Seperti janji saya kemarin, setelah unboxing Totolink CP350, saya berjanji akan membuat tutorial cara men-setting Totolink CP350 ini menjadi akses point untuk hotspot voceran. Pertama, sebelum men-setting, kita harus menyiapkan dua buah kabel LAN tipe strike. Kedua-duanya kita colokkan ke satu ke port PoE, satu lagi ke port LAN. Kabel yang tercolok pada port PoE itu kita hubungkan ke port 1 atau port LAN yang ada pada Totolink CP350 nya. Sini saya colokkan ke port 1. Dan kabel LAN satu lagi yang terhubung ke port LAN pada power adapter, kita colokkan ke port LAN pada laptop yang akan kita gunakan untuk men-setting. Kita colokkan seperti ini. Nah, kemudian power adapter PoE nya ini kita colokkan ke listrik. Oke, power adapternya udah saya colokkan ke listrik. Ini lampu one yang kita colokkan dari kabel LAN sudah menyala. Kemudian lampu power dan lampu mode. Kita tunggu beberapa detik, nanti semua lampu indikator wirelessnya juga akan menyala. Kenapa lampu LAN yang satu lagi tidak menyala? Karena ini port LAN yang nomor 2 nya tidak kita colokkan, makanya lampunya mati. Nah, ini sudah hidup lampu indikator wirelessnya. Setelah Totolink CP350 menyala semua lampunya seperti ini, kita bisa pindah ke laptop untuk memulai men-settingnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu. Langkah pertama sebelum kita men-setting adalah kita harus merubah IP address LAN pada laptop atau komputer sama atau satu jaringan dengan IP Totolink CP350 ini. Pada Totolink CP350 ini IP defaultnya itu adalah 192.168.0.254. Maka pada laptop kita harus men-setting IP misalnya 192.168.168.0 titik di belakangnya terserah, mulai dari 1 sampai 253. Pokoknya jangan sama seperti Totolink ini, yaitu 254. Oke, langsung aja kita pergi ke menu setting IP address-nya. Di sini saya menggunakan Windows 7. Saya klik kanan aja di setting LAN-nya, klik kanan, open network setting, kemudian local area connection, saya klik properties, lalu internet protocol version 4, TCP/IP versi 4, lalu klik properties lagi, kemudian kita pilih use the following IP address, kemudian isikan IP 192.168.0.10. Saya bikin 10 aja. Kemudian klik di subnet mask, maka subnet masknya akan terisi sendiri.
kemudian oke kan aja. Setelah di oke kan, close dan close lagi. Setelah IP address kita set, kemudian kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Pada Google Chrome kita isikan address atau IP address Totalink CP350 tadi. IP addressnya adalah ini 192.168.192.0.254, lalu enter. Oke, kemudian kita disuruh login. Di sini agak sedikit berbeda dengan Totalink CP300. Biasanya kita loginnya itu memasukkan username dan password. Namun di Totalink CP350 ini kita hanya memasukkan password saja. Password default dari Totalink CP350 ini adalah admin. Kemudian kita klik login. Nah, seperti inilah tampilan awal Totalink CP350. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah pergi ke menu network. Kemudian ada LAN setting. Di sini network mode kan kita set manual. Jadi IP LAN pada Totalink CP350 ini kita pilih network modenya manual. Kemudian isikan IP address satu jaringan dengan sumber internet yang akan kita gunakan nanti. Karena saya menggunakan IP address untuk hotspot atau wifi bocoran nanti itu adalah 192.168, kemudian 10, kemudian di belakangnya terserah mulai dari 1 sampai 254. Karena di IP MikroTik saya sudah saya gunakan 192.168.10.1, maka saya akan menggunakan selain dari IP address tersebut. Jadi saya gunakan IP di belakangnya 192.168.10.4, karena yang IP 1 untuk MikroTik, 2 itu sudah saya gunakan juga untuk access point yang satu lagi, dan 3 juga sudah saya gunakan untuk Totalink CP300. Maka di sini saya gunakan 192.168.10.4. Untuk teman-teman sendiri bisa disesuaikan dengan pengaturan IP teman-teman sendiri. Intinya harus satu jaringan dengan IP address sumber internetnya, yaitu dari MikroTiknya kalau kita menggunakan voucheran untuk berjalan wifi. Untuk di default gateway itu kita isikan IP address dari MikroTik, seperti saya bilang tadi untuk sumber internetnya. Jadi di sini saya isikan 192.168.10.1. Saya menggunakan 192.168.10.1 untuk IP address di MikroTiknya. Kemudian di sini kita juga diwajibkan mengisi primary DNS dan secondary DNS-nya. Untuk DNS ini saya menggunakan biasanya DNS Google atau DNS Cloudflare, atau bisa DNS dari Telkom itu sendiri. Karena banyak dari teman-teman yang menyarankan menggunakan DNS Cloudflare, katanya lebih stabil, maka saya sekarang mencoba menggunakan DNS Cloudflare. Untuk primary-nya yaitu 1.1.1.1, kemudian secondary-nya 1.0.0.1. Jika sudah, kita klik apply.
Di sini akan totaling CP350 nya akan restart. Itu memerlukan waktu sekitar 1 menitan. Kita tunggu aja sampai proses restart ini selesai. Oke, sambil jalan, karena tadi kita sudah merubah IP LAN atau IP WAN pada totalingnya, maka secara otomatis nanti totaling CP350 ini sudah menggunakan IP address 192.168.10.4 sesuai yang seperti kita setting tadi. Sampai di sini kita harus merubah kembali IP address pada laptop atau komputer kita yang kita gunakan untuk men-setting, karena IP-nya sudah berbeda, jadi harus kita set satu jaringan lagi. Maka kita kembali ke pengaturan IP address LAN pada laptop kita, kemudian kita ganti lagi. Oke, di sini ini tadi saya set 192.168.0.10 karena tadi awalnya totaling CP350 ini IP addressnya 192.168.0.254. Kemudian setelah diganti, maka ini juga harus kita sesuaikan, karena tadi IP-nya 192.168.10.4, maka sekarang saya rubah juga IP addressnya menjadi 192.168.10. titik di belakangnya 10 nggak masalah, atau mau kita bikin 254 terserah, 115 juga nggak apa-apa. Kita set 5 aja, kemudian oke, close. Setelah merubah IP di laptop, kemudian kita login kembali, kita ketikkan kembali IP totalingnya yang telah kita rubah, yaitu 192.168.10.4, kemudian kita enter. Maka kita akan disuruh login kembali. Silakan masukkan password admin, kemudian enter, login lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke menu wireless. Pada menu wireless ini ada beberapa yang harus kita rubah, yaitu pada menu basic setting. Pada menu basic setting ini, yang pertama yang harus kita isi adalah device name. Di sini device name harus kita isi, nggak boleh kosong. Saya isi aja dengan totaling CP350. Kemudian wireless name SSID. SSID ini nanti yang akan terbaca oleh user atau pengguna hotspot kita. Maka di sini saya akan mengganti nama SSID saya, yaitu karena ini access point yang kedua untuk totalingnya, maka saya kasih tanda biar nanti gampang membedakan. Pagar 2, Manggis Garden hotspot. Saya beri nama seperti itu, nama SSID nya.
Kemudian bandnya saya biarkan aja 2,4 GHz BGN. Kemudian broadcast SSID-nya enable, region Indonesia, channel bandwidth. Di sini teman-teman bisa merubah channel bandwidth-nya 20 MHz atau 40 MHz. Saya di sini membiarkan aja 20 MHz. Kemudian channel. Untuk channel ini saya samakan dengan channel Totolink CP300 yang sebelumnya udah saya pasang, yaitu channel 6. Jadi kalau teman-teman mau merubah channelnya silahkan dirubah, sesuaikan aja. Misalnya biasanya orang pakai 6, 13 gitu. Kalau saya sini pakai 6 karena Totolink CP300 saya udah pakai 6 juga. Untuk password, karena saya di sini menggunakannya untuk jualan voucher, jadi nanti pengguna juga akan menggunakan user untuk login, jadi saya tidak memberi password pada wirelessnya. Bagi teman-teman jika ingin menggunakan Totolink ini untuk pribadi, mungkin sebaiknya diberi password aja supaya lebih aman. Kalau enggak nanti user bebas login dan menggunakan internet. Jadi saya di sini tidak men-set password karena user udah login juga nanti menggunakan username dan password hotspot dari voucherannya. Setelah setting ini kita isi, maka langsung diklik apply. Kembali Totolink ini akan melakukan perubahan proses setting. Itu membutuhkan waktu beberapa detik juga, sekitar 40 detik. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah tadi merubah settingan pada wirelessnya, sekarang kita disuruh untuk login kembali. Jadi kita login kembali, masukkan password admin. Oke, kita sudah masuk. Sebenarnya sampai di sini kita udah selesai men-setting access point Totolink CP350 ini. Hanya saja sebaiknya untuk password login itu kita ganti dulu sebelum password default admin tadi kita ganti dulu, kita sesuai rubah biar nanti tidak sembarangan orang bisa login ke access point kita yang mengakses jaringan. Jadi untuk merubah passwordnya kita pergi ke menu manajemen, kemudian di menu change password. Di sini kita ganti passwordnya, masukkan dulu password sebelumnya yaitu admin, kemudian new password, masukkan password. Masukkan passwordnya sekali lagi, kemudian apply. Kita login kembali dengan password yang baru. Nah, sampai di sini kita telah berhasil men-setting Totolink CP350 sebagai access point atau AP. Untuk membuktikan apakah settingan ini sudah berhasil, kita langsung aja pindahkan kabelan yang telah yang kita colokkan tadi ke laptop, kemudian kita colokkan kabelannya ke MikroTik.
Oke, kabelnya LAN-nya sudah saya colokkan. Di sini lampunya juga udah nyala semua. Kemudian kita coba lihat pada hotspotnya, pada wifi di laptop. Ini sesuai yang kita setting tadi, akses pointnya yaitu kita beri nama tadi SSID-nya Tagar 2 Manggis Garden Hotspot. Ini udah muncul SSID-nya. Coba langsung saya klik connect aja. Berhasil connect. Oke, ternyata settingannya benar, sudah berhasil. Itu jika saya akses halaman login Mikrotik-nya sudah bisa muncul. Sini saya masukkan, bisa juga masukkan IP address dari hotspotnya 19.8.10.1. Oke, maka di sini kita udah bisa langsung login dengan user atau password voucheran yang sudah kita set dengan Mikrotik. Oke, sekian aja teman-teman cara men-setting Totalink CP350 mode access point untuk hotspot voucheran atau wifi hotspot.